Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Oktaviani, salah satu dosen program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Perkenankan saya untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keterampilan menulis populer. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Deskripsi dan informasi mata kuliah keterampilan menulis populer ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah keterampilan menulis populer ini sebesar 4 SKS selama 1 semester. Mahasiswa diharapkan dengan terampil menulis populer sehingga dapat menciptakan kewirausahaan berbahasa. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dibebankan pada mata kuliah keterampilan menulis populer. Yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, menguasai konsep-konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian lokal, kajian dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Yang keenam, menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya. Yang ketujuh, menguasai konsep dan implementasi instrumen kecerdasan global dan multiliterasi. Yang kedelapan, mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif sesuai kebutuhan masyarakat global. Yang kesembilan, mampu menerapkan keterampilan berbahasa dengan berbagai teks multimoda secara kritis dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang kesepuluh, mampu berliterasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah keterampilan menulis populer ini yaitu mendeskripsikan konsep dasar menulis populer, mempraktikkan dalam penulisan populer berbagai gender teks, yang terakhir yaitu merancang penulisan populer. Bahan kajian atau pembahasan pada mata kuliah keterampilan menulis populer ini, yang pertama adalah membangun teks populer, yang kedua membangun teks ulasan, yang ketiga membangun teks opini, yang keempat membangun teks future, yang kelima membangun teks iklan, yang keenam membangun teks cerpen, yang ketujuh merancang pembelajaran menulis populer. Pembelajaran dilakukan dengan strategi active learning
mahasiswa difasilitasi untuk aktif mencari, menemukan, dan memperoleh berbagai kreasi dalam menulis populer, baik itu secara lisan maupun tulisan. Mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan project based learning dan case based learning. Untuk case based learning itu dilakukan di ujian tengah semester dan dilakukan dengan cara kasus yang dibahas mengenai konsep, langkah-langkah, tujuan menulis populer. Langkah-langkah pembelajarannya, mahasiswa mencari konsep terutama tentang konsep itu tersendiri, lalu tujuan, langkah-langkah, berbagai gender teks, menulis populer menurut para ahli dari pelbagai sumber. Mahasiswa membentuk kelompok, mahasiswa menyusun salindia mengenai konsep, tujuan, langkah-langkah, dan berbagai gender teks. Lalu mahasiswa mempresentasikannya. Sedangkan untuk project based learning ini akan diterapkan di ujian akhir semester dan dilakukan secara berkelompok. Pada project based learning ini membuat berbagai teks ulasan, teks opini, teks future, teks iklan, teks cerpen, lalu dibuat secara berkelompok dan dalam bentuk majalah populer. Media pembelajaran yang dilakukan apabila secara tatap muka menggunakan LCD, apabila menggunakan perangkat lunak ada LMS yang disediakan oleh Universitas Negeri Jakarta dan mahasiswa dapat mengaksesnya di online learning UNJ SID. Untuk penilaiannya, komponen dan bobot penilaiannya itu mencakup aktivitas partisipatif sebesar 10% untuk hasil proyek atau proyek based learning yang dilakukan di ujian akhir semester berupa pengumpulan majalah sebesar 40%, untuk case based learning yang dilakukan di ujian tengah semester sebesar 30% dan tugas sebesar 20%. Berikut merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka pada mata kuliah keterampilan menulis populer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi hari ini? Siap belajar? Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mempresentasi satu persatu terlebih dahulu ya. Oke, Ades hari ini sudah hadir? Hadir, Ibu. Oke, Kartika, Hadir, Ibu. Syifa, Hadir, Ibu. Firma, Hadir, Ibu. Elbalkis, Najla, Hadir, Ibu. Kana, Hadir, Ibu. Zara, Hadir, Ibu. Najwa, Hadir, Ibu. Arzaki, Jose, Hadir, Bu. Ergi, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Ibu. Huri, Hadir, Ibu. Lucy, Hadir, Ibu. Safira, Hadir, Ibu. Fiona, Hadir, Ibu. Jidan, Hadir, Bu. Aulia, Hadir. Ari, Hadir, Bu. Rian, Hadir. Awan, Hadir, Ibu. Yesti, Hadir, Ibu. Ismi, Hadir, Ibu. Paula. Hadir, Ibu. Oke, terakhir ada Kanza. Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti hari ini masuk semua ya. Sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang tulisan populer dan jenis tulisan populer. Oke, baik. Bentar. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya.
Nah, kita akan mempelajari tujuannya dulu. Untuk apa sih tulisan populer ini? Jadi nanti kalian akan membuat tulisan populer. Jadi tulisan populer ini berbeda dengan tulisan ilmiah ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih detailnya. Nah, menurut Anda apa itu tulisan populer? Ada yang tahu? Tulisan populer? Ada yang tahu kah? Tulisan populer itu tulisan yang bagaimana? Ada yang tahu? Tulisan populer? Oke, baik. Nah, kalau tulisan populer itu ya dari bahasanya dia mudah dipahami karena yang terkandung di dalam tulisan populer ini adalah bahasa sehari-hari, tetapi sifatnya tetap baku ya. Seperti itu. Oke, baik. Kita akan beranjak ke jenis-jenis tulisan populer. Ada berita, ada teks prosedur, teks biografi, esai, ada teks ulasan, puisi, cerpen, laporan perjalanan, artikel, teks iklan, dan teks future. Ini sudah familiar atau sudah pernah Anda dengar sebelumnya? Ada yang sudah, ada yang belum, atau sudah mendengar semuanya? Ada yang belum. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Di sini ada berita, peristiwa yang benar-benar sedang terjadi dan biasanya diketahui oleh banyak orang. Sekarang berita apa yang sedang terjadi di kalangan kalian? Kenaikan UKT seperti itu. Nah, biasanya kalau berita itu mengandung adiksi bahasa Indonesianya ya, atau kalian mungkin lebih mengenal dengan unsur 5W1H. Ada yang tahu 5W1H itu apa saja, atau adiksi itu apa saja? Apa? Terus di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Ini biasanya ditujukan apa? Kalau apa itu? Kejadiannya. Kalau di mana menyatakan lokasi atau tempatnya. Kapan? Waktu. Siapa? Pelakunya. Mengapa? Alasannya. Bagaimana? Caranya. Jadi kalau mengapa itu alasannya, kalau bagaimana itu caranya. Itu yang membedakan antara mengapa dan bagaimana. Ada pertanyaan untuk berita? Oke, diam saja. Berarti Ibu anggap paham ya. Kita lanjut ke teks prosedur ya. Ini biasanya teks yang mengandung langkah-langkah, bisa berupa pembuatan suatu benda atau masakan dan lain sebagainya. Pernah membaca teks prosedur sebelumnya? Anda? Teks apa yang Anda baca? Masakan. Oke, baik. Nah, itu biasanya dari awal sampai akhir itu ditentukan langkah-langkahnya sehingga menjadi teks prosedur. Lalu ada teks biografi. Ini biasanya menceritakan kisah atau periwayat hidup seseorang yang bisa diteladani ya. Ada yang bisa diambil contohnya dari orang tersebut. Siapa yang pernah Anda baca? Tokoh siapa? B.J. Habibie. Terus Soekarno. Ada lagi? Oke, baik. Banyak ya? Seperti itu. Itu namanya teks biografi. Berikutnya ada esai. Esai ini jadi tulisannya berdasarkan sudut pandang penulisnya. Jadi disesuaikan oleh penulisnya ya. Ada pendapat pribadi. Tadi berbeda dengan berita. Kalau berita adalah peristiwa yang terjadi saat ini. Kalau esai ini ada peristiwa dan kejadiannya, tapi ditulis berdasarkan pendapat dari si penulis sendiri. Itu perbedaannya. Nah,
memberikan penilaian, itu baik seperti film, drama ataupun buku. Sekarang yang lagi terkenal apa yang bisa diulas? Vina, film ya. Film. Sudah nonton? Belum. Atau buku pernah Anda baca? Ada yang pernah dibaca buku lalu Anda menilai? Pernah? Laut Bercerita. Oke, buku tersebut jadi memberikan penilaian apakah buku tersebut bagus untuk dibaca oleh kalangan Anda atau kalangan anak-anak atau remaja, dewasa. Nah, seperti itu. Jadi ada kelebihan, kekurangan, sinopsisnya dan sebagainya. Berikutnya ada teks puisi. Siapa yang suka dengan puisi? Suka? Oke, ada beberapa orang yang suka dengan puisi ya. Biasanya teks puisi ini tulisannya berbeda dengan teks-teks lainnya karena terdiri atas beberapa larik susunannya, dan susunan lariknya itu berdasarkan diksi. Tahu diksi? Iya, pilihan kata biasanya disusun berdasarkan diksi. Jadi setiap lariknya itu dia bukan makna yang sebenarnya, ada makna yang mengandung di balik lirik yang ditulis. Pernah mendengar puisi ini atau membaca puisi ini? Punyanya siapa? Oke, seperti itu. Ini salah satu contoh puisinya ya. Berikutnya ada cerpen. Pernah baca cerpen? Pernah. Cerita pendek ya, singkatannya cerita pendek. Ini biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Biasanya hanya ada satu peristiwa dan satu tokoh utamanya. Berbeda dengan novel. Kalau novel itu dia terdiri atas beberapa kisah dan tokohnya, tetapi kalau misalnya cerpen ini hanya satu kisah dan satu tokoh saja yang tokoh utamanya. Oke, berikutnya ada laporan perjalanan. Nah, ini biasanya Anda akan mengunjungi sebuah tempat, nanti disesuaikan dengan temanya. Lalu nanti Anda harus membuat rutenya bagaimana, lama waktunya berapa, kendaraan apa yang bisa dicapai untuk menempuh tempat tersebut, terus hal menarik apa yang ada di tempat tersebut. Nah, itu adalah laporan perjalanan seperti itu. Lalu berikutnya ada artikel. Nah, ini juga hampir mirip ya. Tadi ada berita, ada esai, ada artikel. Nah, kalau artikel ini berdasarkan fakta dan opini yang dipublikasikan baik di media cetak maupun elektronik. Oke, baik. Berikutnya ada teks iklan. Tahu iklan? Tahu. Biasanya isinya tentang apa kalau iklan? Promosi. Promosi. Jadi biasanya menarik ya, menarik bagi pembacanya supaya membeli apa yang ditawarkan seperti itu. Yang terakhir ada teks future. Nah, ini adalah teks perpaduan berita dan opini yang isinya atau gaya berceritanya mengandung hal-hal yang menyentuh atau human interest ya, dan bahasanya indah, berbeda dengan bahasa berita. Ini bahasanya agak sedikit berbeda dengan berita sama opini seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan mengenai jenis-jenis tulisan populer? Oke, baik. Silahkan, Ergi. Ya, baik Bu. Sebelumnya saya Ergi dari Jakarta, izin menyampaikan pertanyaan saya. Tadi kan di jenis-jenis teks itu kan ada banyak ya. Nah, yang saya biasanya itu kalau artikel sama berita itu saya kan masih suka baca ya, masih bisa tertarik untuk baca. Nah, untuk esai sendiri itu biasanya saya kurang suka Bu untuk membaca esai. Nah, ada nggak sih kira-kira tips dalam menulis esai buat kita itu agar menarik bagi pembaca gitu, agar pembaca mau membaca esai kita? Oke, baik. Tipsnya, Anda suka membaca atau tidak? Suka. Oke, sebelum membuat esai yang terpenting adalah yang pertama Anda menentukan dulu tema atau topiknya yang akan diangkat. Lalu Anda mencari argumen dan fakta-fakta mengenai topik atau tema yang akan kalian tulis.
Berikutnya, Anda harus membuat rancangannya terlebih dahulu. Apa yang akan Anda tuliskan dari awal sampai akhir. Nah, setelah menemukan sumber-sumbernya, baru Anda menuliskan esai tersebut. Jadi isi esainya akan menarik karena dari berbagai sumber dan temanya tidak kemana-mana karena Anda sudah fokus ke dalam satu tema dan satu topik. Oke, ada lagi Abdi? Sudah cukup Bu, terima kasih. Baik, ada pertanyaan berikutnya? Siapa yang masih? Silahkan, Yesti. Ya baik, saya Yesti Junur Indah izin bertanya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Okta itu tulisan ilmiah dan populer itu berbeda. Jadi pertanyaannya apa saja perbedaan dari teks populer, tulisan populer dan tulisan ilmiah? Itu aja cukup, terima kasih. Baik, mengenai tulisan populer dan ilmiah, hal yang mendasar adalah dari segi bahasanya. Kita akan mudah mengetahuinya jika kita membaca teks populer atau tulisan populer dengan tulisan ilmiah. Kalau misalnya tulisan populer itu biasanya Anda pernah baca majalah? Pernah? Nah, dari segi bahasa itu majalah itu bahasanya mudah dipahami. Sedangkan kalau misalnya teks ilmiah, pernah baca teks laporan atau makalah? Nah, itu bahasanya sedikit rumit ya, kompleks karena harus formal dan baku, ada kata-kata tertentu. Nah, dan ada strukturnya seperti itu. Itu perbedaannya yang mencolok di antara tulisan populer dan tulisan ilmiah. Oke, ada lagi Yasti? Cukup Ibu, terima kasih. Oke, ada yang bertanya lagi? Silahkan, Naila. Iya, sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Naila Amanda Rizkia. Saya ingin bertanya mengenai hal apa saja yang membedakan teks berita dengan teks artikel. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan mengetahui apa sih bedanya teks berita dan artikel. Nah, kalau misalnya berita, sudah pernah baca berita Anda? Kalau di dalam tulisan populer itu berita itu ada namanya piramida terbalik ya, ada namanya tadi sudah dijelaskan adik Simba atau 5W1H. Jadi Anda menuliskan dulu hal-hal yang terpentingnya unsur 5W1H atau adik Simbanya di atas. Nah, yang nanti yang di bawah-bawahnya itu Anda bisa menambahkan hal-hal yang masih berkaitan dengan yang paragraf sebelumnya. Tetapi apabila nanti tulisannya ini dipotong, tidak merusak atau menghilangkan informasi pentingnya. Itu untuk berita. Sedangkan tadi artikel ya, kalau artikel sendiri itu ada strukturnya, berbeda dengan berita. Kalau misalnya artikel sendiri itu biasanya dia harus mencari data dan faktanya, lalu harus ada opini dari penulisnya berdasarkan fakta dan data dan ada strukturnya. Itu yang membedakan antara berita dan artikel. Oke. Ada lagi, Naila? Sudah cukup Ibu. Cukup? Baik. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, nanti ke depannya kita akan membuat majalah ya, yang isinya ini tentang jenis-jenis tulisan populer. Ini rubriknya. Jadi nanti satu orang bisa menulis satu rubrik. Dan nanti setiap orang akan menuliskan rubrik yang berbeda-beda. Dan penugasan majalah ini dikerjakan secara berkelompok. Seperti itu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Sudah? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, kita akan mengulas kembali ya. Najla, hari ini kita belajar apa saja? Belajar tentang tulisan populer Ibu. Iya. Terus selain itu Pengertian berita, terus teks prosedur, teks biografi, esai, teks ulasan, puisi, cerpen, terus tadi ada peran perjalanan. oke, baik. Jose, hari ini kita belajar apa saja? Selain dari yang disebutkan Nazla tadi, ada juga tadi penjelasan mengenai
perbedaan teks berita dan juga artikel, serta juga tadi penggunaan 5W1H atau adik Simba dalam teks berita. Oke, baik sekali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga selalu sehat ya. Amin. Oke. Sudah cukup untuk hari ini? Baik, kalau sudah cukup kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ujian akhir semester dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan project based learning dan menghasilkan majalah yang dibuat oleh mahasiswa dengan berbagai rubrik. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah keterampilan menulis populer yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah keterampilan menulis populer pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam sertifikasi Semar Dosen tahun 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.